Apa kabar teman-teman Alste 81 dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Apa Kabar Alste 81. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Agus Budi Santosa yang lebih dikenal dengan siapa ya? Budi Gentong ya kalau nggak salah. Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah baik-baik. Oh iya. Senang bisa jumpa lagi dengan Mas Budi. Lama sekali. Saya aslinya lupa loh dengan Mas Budi. Kalau kemarin tidak ketemu di Emplak. Lupa apa belum kenal? Ya mungkin ini salah satunya. Karena lama ya nggak kenal ini ya. Lama sekali. Terus kemarin kok tumben bisa ikut ke ini? Karena ada Mas Ari Jimbe. Oh iya. Yang wirawiri dan mengajak saya ke sana. Kemudian saya ikut ketemu sama teman-teman yang lain yang pada kumpul ya. Padahal kita sering loh ngumpul di markas, kita menyebutnya di Emplak di rumahnya Om Yono. Sering juga Mas Ari yang ngabari, cuman saya kok belum sempat ke sana. Wah, sip, baru karena kemarin memang ketemu ya. Karena baru kemarin kita saya sebenarnya senang dengan kumpul-kumpul. Oh ya. Saya pengen sedikit berbincang-bincang kenangan zaman SMA dulu. Mas Budi dulu kelas satunya kelas berapa? Kelas 1-4. 1-4. Terus masuk lanjut kelas IPA 4 juga. IPA 4 juga. Sampai selesai. Oh sampai kelas 3? Ya. Wah, ada teman-teman yang masih diingat nggak? Ya. Ada juga lah beberapa ya. Ini memang masa yang paling indah itu masa SMA itu lagunya. Setuju. Itu tepat kalimat itu ya. Masa SMA adalah masa yang paling indah. Saya bisa bilang indah karena kita sudah berani untuk misalnya mau katakanlah yang elek ya. Yeah. Mau bolos, kalau dulu SMP kan masih takut-takut. Iya betul. Kalau SMA itu udah berani ya bolos. Berani aja. Kayaknya ini memang tukang bolos ya dulu ya. Iya, pernah juga. Iya. Kalau bolos kemana kalau boleh tahu? Dulu kita itu malah bolos sampai ke Jogja, sampai ke Solo, yang seling ke Ungaran. Jauh sekali. Ya kan namanya juga main. Iya. Terus ngapain? Ya, Jogja, Solo. Enggak. Terus ngapain di sana itu loh? Ya. Ada kumpulan atau ada sesuatu yang main aja. Main aja. Iya. Sampai sejauh itu. Nginep. Enggak. Ya. Pulang sampai sini sore lah kayak kita. Oh gitu. Di hari biasa. Oh, ini mesti takut orang tua masih. Jadi tetap pulang. Jadi biar nggak ditegur. Alasan apa gitu loh? Kalau sama orang tua pulang sampai sore. Ya kita berjalan seperti biasa lah. Oh. Kan kita cuma main. Iya. Jadi bolos itu kan cuma main. Tapi orang tua nggak tahu ya? Ya nggak tahu kan. Ya seperti itulah masa-masa SMA itu kan. Kita sudah berani melakukan apa-apa, sudah berani. Iya. Ya sampai saya di kelas 1 dulu kan tambah setengah tahun ya. Iya, kita ada perpanjangan ya. Ya. Karena kalau nggak tambah setengah tahun pasti saya nggak naik. Oh gitu? Ya. Oh karena banyak bolosnya nih pasti. Ya, rapot itu hitamnya 2. Hah? Merahnya nggak tahu kan orang. Karena hitam merahnya kan banyak. Kalau ditanya itu hitamnya 2. Bersaing ya merah sama ininya, lebih banyak merahnya malah ya. Tapi kan tetap kan bisa lanjut terus naik sekolah. Alhamdulillah kan? Nambah setengah tahun. Iya. Jadi bisa ya terkejar gitu ya. Akhirnya ya. Jadi semester kedua kalau nggak salah ya. Itu hitamnya 2. Orang tanya biasa abangnya piro. Ini dibalik ya. Justru. Hitamnya 2. Semuanya merah, membara. Ya itu masa yang paling indah itu. Iya betul. Pada zaman SMA itu ya. Ya. Zaman-zaman kenangan-kenangan, waduh. Tadi temennya belum disebutkan, siapa saja yang masih ingat? Siapa saja yang jelas SMA 7 teman saya. Hah? Kok
malah beda sekolah? Karena memang CS itu dia sekolahnya di SMA 7. Oh gitu. Jadi dan SMA 7 kan itu baru. Iya, zaman kita SMA 7 baru sama perpecahan SMA, ya kita ya dulu 3, 4 terus sama 7 ya, yang siangnya itu ya. Terus mereka punya sekolahan sendiri ya, kelas di mana, daerah mana itu kalau nggak salah? Manyaran. Manyaran, betul. Nah, jadi saya sering bolos ke sana. Oh, malah ngampirin ke sana. Iya. Main. Oh. CS saya SMP itu dia sekolah di sana. Laki atau perempuan? Cewek atau cowok lah? Laki. Oh, kirain. Kok semangat banget ya sampai sana itu. Temen main karena temen SMP, tapi sampai anak-anak SMA dulu kita pernah berenam atau berlima main ke Jakarta gitu ya. Saya ajak temen ini, meskipun dia lain sekolah. Oh, lain sekolah ya. Karena kalau yang teman sekolah ada yang masih diingat siapa? Sekarang. Iya, temennya yang waktu zaman bolos-bolos itu nggak ada yang teman. Ya, banyak. Oh banyak. Masih banyak. Siapa banyak. kalau boleh sebutkan? Anak-anak IPS misalnya. Oh, anak-anak IPS. Karena saya memang ngumpulnya sama anak-anak IPS lebih banyak. Loh, IPA kan? Ya. Tapi lebih banyak temannya di IPS. Ya, karena ya bolos bulan dan sebagainya itu. Tetap sama teman-teman IPS ya? Lebih banyak. Karena kalau IPA itu kebanyakan serius-serius ya. Ya memang namanya masa lalu ya kan. Iya. Ini ya yang nggak benar itu banyak. Tapi kan itu sudah kenangan masa lalu ya. Itu masa lalu. Karena nanti untungnya saya juga masih mikir untuk sekolah. Oh ya, pokoknya masih ingat kewajiban harus menyelesaikan sekolah ya. Bisa dikatakan saya pernah nakal gitu kan. Tapi untungnya juga saya itu masih ingat sekolah. Oh, bagus lah. Masih ada kesadaran. Masih selamat sekolahnya. Oh ya, kenangan yang paling menyenangkan apa waktu di SMA itu? SMA itu ya itu tadi ya, kita sudah berani untuk berbuat apa gitu ya. Maksudnya ya yang baik-baik misalnya. Mungkin pacaran ya saya pribadi ya itu saya lebih merasa bebas. Oh gitu. Jadi masa SMA itu pelajarannya apa saya juga nggak inget. Oh ya jelas lah, udah berapa puluh tahun ya SMA itu untuk pelajaran apa mungkin banyak yang temennya yang kayak gitu ya. Iyalah, kalau pelajaran zaman dulu kan paling kita masih ingetnya guru-gurunya ya. Nah, iya. Itu dia. Masih inget dulu biologi dulu siapa? Nah, itu lupa saya. Oh malah lupa. Bu Anjar masih inget? Bu Anjar diajar nggak dulu biologi kalau nggak salah. Galak itu ya? Oh, jadi inget galaknya ya. Padahal dia tegas. Lalu buktinya yang cantik Bu siapa? Bu As. Ada kan ya? Bu As itu kalau nggak salah sebutannya ya. Beliau masih sehat ya. Beliau tinggal di mana? Banyumanik kalau nggak salah. Yang sepuh yang iya. 90-an mungkin. Tapi dari semua kita kan pernah baksos itu, yang ke guru-guru. Dari semuanya itu memang Bu As dan Bu Anjar itu yang masih sehat, yang ketemu ya, yang kita ketemui. Yang lain mungkin juga ya masih sih sebetulnya juga. Kebetulan kalau kita baksos tahun-tahun kemarin kita sering ini juga. Begitu. Karena Mas Budi nggak pernah aktif sih, jadi nggak pernah tahu ya. Besok lagi kalau pas ini ya, kita ajak ya, baksos ya, tengok guru-guru. Semoga masih ada program itu dan masih berjalan di kita. Ini sudah berapa lama kumpul-kumpul? Kita, kalau saya itu ngumpul mulai gabung 2015. Oh, lama juga. Oh, lama. Dari 2015 sampai sekarang tahun langsung aktif terus. Sebelumnya sih sama sekali nggak pernah ikut juga. Atau enggak, maksudnya 2015 itu masih baru mulai atau? Oh enggak, mereka sudah duluan. Sayanya yang baru gabung 2015. Saya pernah kuliah di Jogja 1 semester. Nggak boleh ikut ujian. Hah? Kenapa? Karena bolos terus. Wah, berarti masih berlanjut nih ke bolos zaman SMA sampai ke bawah sampai ini ya. Ya terus saya nggak boleh ikut ujian, pulang ke rumah. Terus
ada di koran IKIP ya. Saat itu kan IKIP dulu ya. Iya. IKIP itu ada jurusan seni musik. Eh, Nah, itu saya masuk. berarti seleranya musik tinggi juga ya? Punya keahlian bermain musik? Ya, cuman bisa-bisaan aja. Nah, iya, bisa apa coba? Gitar Ya, atau apa? Oh, berarti nanti kalau pas kita ngumpul di Emplak bisa ini. Wah, kita ajak ya. ya bisa-bisaan aja. Wah, mantap lah. Pokoknya nanti nyanyi juga kan berarti? Ya bisa-bisaan itu. Iyalah, nggak apa-apa kan kita juga di situ kan kita cuman ngumpul, cuman itu nyanyi-nyanyi aja dan gembira bareng-bareng lah pokoknya kita di sana. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi kegiatannya selain ini? Apa ya? Ya. Katanya sempat jadi guru, bener nggak? Ya, karena memang setelah itu saya kuliah di IKIP. Oh, karena di IKIP tadi lanjutkan. Karena sampai selesai. Melanjutkan dari tadi. Saya memang tadinya di Jogja mau ke AMI ya, dulu Akademi Musik. Musik Indonesia. Nah, nggak boleh sama orang tua karena saya kemarin udah bolosan itu. Jadi nggak boleh di Jogja lagi, saya pindah. Suruh balik ke Semarang. Ya, kuliahnya di Semarang saja. Ya, akhirnya setelah di Semarang karena ada seni musik saya masuk. Saat itu saya belum sadar kalau di IKIP itu jadi guru. Hah? Pokoknya ada jurusan seni musik gitu kan. Saya masuk. Setelah di kuliah dosennya yang kamu itu besok jadi guru, saya udah mikir. Oh ya aku jadi guru ya. Jadi aneh ini loh. Saya nggak mikir. Pokoknya asal masuk aja ya. Iya. Nggak tahu ke depannya nanti mau bagaimana ya. ya. Ya jadi nggak kepikir kalau besok jadi guru itu nggak kepikir. Ya akhirnya demikian. Terus lulus jadi guru. Sempat Mas jadi guru di mana itu? Di SMP 1 Temanggung. Oh, Temanggung. Ya, penempatan dapat di sana. Saya penempatan dulu di Pekalongan. Berarti ASN. Masuk iya. Kalau dulu pegawai negeri sipil PNS ya. Kalau sekarang kan ASN ya. Ya, jadi saya dapat SK itu capek gitu ya. Di PNS itu kan. Itu di Pekalongan. Paninggaran. Oh, Paninggaran. Yeah. Pernah dengar? Pernah sih, kalau cuman kami kesananya belum, tapi pernah dengar. Jadi Paninggaran itu 50 kilo dari Pekalongan. Oh gitu. 25 kilo datar, 25 kilo naik. Wah. Sejuk tapi pasti. Kalau lihat daerah tinggi ya. Dingin bukan dingin ya. Berapa sana, tahun di sana? Di sana 3 tahun. Terus saya pindah ke Temanggung. Pindah Temanggung. Ya, SMP 1 Temanggung. Mutasi ke sana. Ya, sampai pensiun. Oh, sampai pensiunnya juga di sana? Ya. Oh, berarti pensiunan guru ternyata. Ngerasakan toh sekarang jadi guru, ngerasakan kalau anak muridnya tukang bolos. Gimana perasaannya? Justru dari situ saya bisa mengatasi mereka ya. Iya, karena sudah pengalaman bolos. Ya, saya juga pernah seperti itu ya. Aduh, seneng ya, tapi ya suka dukanya apa? Ya. Jadi guru. Ya kayak gitu. Sukanya kita itu anak-anaknya ya bagaimana kita membawa anak-anak saja. Manut ya berarti ya, masih tergantung, karena masih di daerah ya. Nggak terlalu berani kayak kalau di kota ya mungkin ya. Tergantung kita masuk mengatasi mereka. Ngomongnya dia ya. Jadi ada yang bilang angel, tergantung bagaimana kita. Gitu. Ya benar sih itu beling, belingnya seperti apa. Ini kan lain-lain. Yes. Kenakalan mereka itu kan beda-beda. Betul. Bagaimana kita membawa mereka aja. Soalnya pengalaman zaman SMA ya. Jadinya akhirnya tahu gimana ngatasi anak-anak itu ya. Keuntungannya ternyata itu. Malah di situ ya. Dari hikmah tukang bolos jadi bisa mengatasi anak-anak, bagaimana dia membawa mereka untuk lebih baik lagi ya. Ada prestasi enggak di sana anak-anaknya? Ya, banyak juga. Jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Ya, ada sebagian lah. Karena tidak semua angkatan sama. Gitu.
Jadi seperti misalnya karena saya di musik, mungkin tidak tiap tahun ada anak yang bagus. Kadang kalau ada anak yang bagus ya saya ambil dari kelas 1 sampai kelas 3. Untuk dikumpulkan jadikan grup yang ini grup. ya. Kan saya ambil apik di yang drum dapatnya siapa gitu. Ya. Tapi kadang-kadang 2 orang pintar main gitar. Itu disatukan nggak jadi. Beda aliran soalnya kan. Ya, mungkin beda iramanya ya. Tidak sehati kalau nggak sehati ya. Iya. Kadang yang satunya biasa tapi bisa masuk kemana-mana ya. Jadi tidak mesti pinter dan pinter jadi lebih bagus. Iya. Soalnya biasanya mereka saingan ya. Jadi jiwa kompetitifnya suka ini ya. Ya mungkin jadi, juga. Atau merasa sudah pinter jadi nggak mau di ini. Nah, kadang seperti itu juga. Sebenarnya kita hanya mengarahkan mereka ya kan. Iya. Jadi saya ambil yang ini pinter ini pinter ini ya. Ini kira-kira bisa dipadu. Kalau keluarga, putra berapa? Keluarga saya pernah nikah 2 kali. Dulu punya anak 1. Iya. Kemudian yang kedua ini punya anak 3. 4 berarti. Jadi 4. Masih jadi satu di sini atau sudah berkeluarga semua? Sudah keluar semua, yang berkeluarga 1, yang 1 habis kuliah kerja, yang 1 masih sekolah di Jakarta. Oh, jadi bisa semua ya? Ya. Di sini tinggal dengan istri? Saya di sini nunggoni ibu. Oh. Ibu sudah berusia 95. Hah? Jadi saya ngeladeni orang. Iya, hebat ya. Sampai 95 tahun ya. Ya memang harus dibantu. Iya, betul. Anak yang berbakti. Ternyata dulu tukang bolos, sekarang bisa jadi anak yang sangat berbakti. Nah ini, karena waktunya sudah hampir habis ya. Coba ada pesan dan pesan atau closing statement untuk teman-teman. Ya, selamat untuk semuanya. Berkah untuk semuanya. Cukup itu saja dari saya. Nanti kalau ada kegiatan lagi siap ya, karena kan sesama Semarang. Insya Allah. Ya. Nah, kan sudah lebih kenal kan, sekarang sudah pada yang ngerti teman-teman yang lain gitu kan, bisa kan gabung untuk bersama-sama kan. Insya Allah. Wah, sip, kita tunggu ya untuk kedatangannya nanti ngumpul bareng-bareng. Ya. Kita tambah usia jadi lebih banyak healing dan guyon-guyon dengan teman-teman. Jalin tali silaturahmi itu yang utama ya. Ya, bagus sekali. Oke. Ya. Sebentar ya, ada ini sedikit souvenir dari teman-teman. Ini, monggo. Semoga bermanfaat. Jangan dilihat dari harganya, tidak seberapa, tapi lihat manfaatnya. Terima kasih semuanya. Demikianlah teman-teman, bincang-bincang kita siang ini dengan Mas Budi Gentong, yang baru ngumpul lagi dengan teman-teman. Semoga nanti setelah ketemu yang kemarin dan hari ini bisa mau ngumpul lagi ya. Amin. Kalau ada reuni, ada hadiah, datang ya. Kita undang lah, pasti kita kumpulkan nanti teman-teman yang lainnya. Kita jalin terus tali silaturahmi. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Apa Kabar Indonesia selanjutnya.